Undangan reuni itu datang terlambat, membawa tawa lama dan dosa yang terkubur. Gedung sekolah menyambut mereka dengan pintu terkunci, cahaya berkedip, dan suara masa lalu. Malam itu bukan kenangan yang dipertemukan kembali, melainkan darah, jeritan, dan hutang yang menuntut bayaran. Tanpa jalan pulang, mereka sadar beberapa kesalahan tidak pernah mati. Hujan turun tipis ketika mobil terakhir memasuki halaman gedung tua bekas sekolah menengah itu. Gedung tersebut sudah lama ditinggalkan, catnya mengelupas, jendela-jendelanya gelap seperti mata mati. Namun malam itu tempat yang seharusnya sunyi kembali bernapas, dipenuhi tawa yang dipaksakan dan kenangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Ada 5 orang yang datang. Mereka pernah berada di kelas yang sama, duduk di bangku yang sama, tertawa dalam lingkaran pertemanan yang dulu terasa abadi. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, reuni mendadak ini terasa janggal. Undangan yang mereka terima tidak mencantumkan nama pengirim. Hanya satu kalimat singkat, "Datanglah, saatnya mengingat apa yang kalian lupakan." Raka melangkah lebih dulu, menatap sekeliling dengan dahi berkerut. Gedung itu memunculkan rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Di belakangnya, Dimas berusaha mencairkan suasana dengan tawa kecil, meski suaranya terdengar dipaksakan. "Tempatnya serem juga ya," ujar Dimas sambil menepuk bahu Raka. "Harusnya kita pilih kafe, bukan bangunan kayak gini," balas Raka. Sementara itu, Maya berdiri agak jauh, memeluk lengannya sendiri. Sejak menginjakkan kaki di sana, dadanya terasa sesak. Aroma lembab dan debu tua membawa ingatan yang berusaha ia kubur dalam-dalam. Di sudut ruangan, Sinta dan Arman berbincang pelan, sesekali melirik ke arah lorong panjang yang gelap. Pintu utama menutup sendiri dengan suara berat. Semua terdiam. "Loh, angin kali," kata Arman, meski matanya menunjukkan keraguan. Lampu-lampu tua menyala satu persatu, berkedip seperti ragu untuk hidup kembali. Aula utama terlihat sudah disiapkan. Meja panjang, kursi yang tersusun rapi, dan sebuah papan tulis hitam dengan tulisan kapur tih yang masih segar. "Selamat datang di reuni kalian." Maya menelan ludah. Tulisan itu terasa terlalu personal. "Siapa sih yang undang kita?" tanya Sinta, suaranya bergetar tipis. Tidak ada yang menjawab. Ketika mereka mulai duduk, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Pelan, teratur, seolah seseorang sengaja ingin didengar. Dimas berdiri mendadak. "Ada orang lain di sini?" Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang berhenti tepat di atas mereka. Lalu papan tulis berubah. Tulisan lama terhapus dengan sendirinya, digantikan kalimat baru yang membuat darah mereka membeku. "Malam ini, kalian tidak akan pulang sebelum membayar." Di saat yang sama, listrik padam. Aula tenggelam dalam kegelapan. Kegelapan menelan aula sepenuhnya. Teriakan Maya masih menggema ketika lampu darurat menyala redup, memancarkan cahaya kemerahan yang membuat bayangan di dinding terlihat seperti sosok bergerak. Nafas mereka memburu, jantung berdetak tak beraturan. Tenang dulu," ujar Raka, meski suaranya sendiri gemetar. Dimas menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih menyapu lantai, memperlihatkan debu tebal dan jejak kaki yang tidak mereka buat. Jejak itu mengarah ke lorong samping. Lorong yang dulu dikenal sebagai akses menuju ruang hukuman. "Ini gak masuk akal," gumam Sinta. "Gedung ini udah lama kosong." Langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti diseret. Bunyi gesekan pelan namun konsisten membuat bulu kuduk mereka berdiri. Arman mundur selangkah, wajahnya pucat. "Kalian dengar itu juga kan?" katanya pelan. Tidak ada yang menjawab, karena suara itu terlalu nyata untuk diingkari. Tanpa peringatan, pintu lorong terbuka perlahan. Engsel berkarat menjerit panjang, seakan mengeluh karena dipaksa bangun dari tidur panjang. Dari balik lorong, udara dingin menyembur keluar, membawa aroma besi dan sesuatu yang lebih amis. Maya memejamkan mata. Ingatan lama menghantam kepalanya. Lorong itu, ruangan sempit di ujungnya. Teriakan yang dulu mereka abaikan. "Bukan tempat itu," bisiknya. "Jangan ke sana." Raka menoleh tajam. "Maya, kamu tahu sesuatu?" Maya menggeleng cepat. "Enggak, aku cuma nggak enak." Namun papan pengumuman di dinding tiba-tiba berbunyi, seperti dipukul dari dalam.
Kertas-kertas tua berjatuhan, menyisakan satu lembar yang masih menempel. Tulisan merah muncul perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Ingatan tidak bisa dikubur. Dimas memaki pelan. Sial, ini kayak jebakan. Ketika mereka hendak menjauh, pintu aula terbanting keras. Cahaya senter Dimas berkedip lalu mati. Dalam kepanikan, mereka terpisah beberapa langkah satu sama lain. Di antara kegelapan, terdengar suara napas berat yang bukan milik mereka. Sinta menjerit ketika tangannya menyentuh sesuatu yang basah di dinding. Ia menarik tangannya dan melihat noda gelap mengalir perlahan, menetes ke lantai. Itu darah, ucapnya lirih. Tiba-tiba, dari ujung lorong terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa ceria, melainkan tawa patah penuh penderitaan. Tawa itu memudar, digantikan keheningan yang menekan dada. Lampu darurat berkedip sekali lagi lalu mati sepenuhnya. Aula kembali tenggelam dalam gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menyusup dari jendela pecah. Jangan ada yang jalan sendiri, kata Raka dengan suara rendah namun tegas. Namun terlambat. Dimas sudah melangkah ke arah lorong, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Nafasnya terdengar berat, matanya kosong menatap ke depan. Dimas, berhenti, ujar Arman panik. Tidak ada respons. Langkah Dimas semakin cepat. Lorong itu menelannya dan suara langkahnya bergema, bercampur dengan bunyi tetesan air yang jatuh entah dari mana. Maya berlari mengejarnya, didorong rasa bersalah yang tiba-tiba mencuat ke permukaan. Dimas, tolong, kita pulang, teriak Maya. Lorong berubah, dindingnya menyempit, cahaya terasa lebih redup. Coretan-coretan lama muncul di tembok, isah tulisan hina yang dulu sering mereka buat sambil tertawa. Nama yang sama berulang kali ditulis dengan kasar. Seorang nama yang tidak pernah mereka ucapkan lagi. Dimas berhenti mendadak di depan pintu kecil. Pintu ruang hukuman. Pintu yang dulu selalu terkunci. Ini cuma kenangan, gumam Dimas. Gak nyata. Pintu itu terbuka sendiri. Udara dingin menyergap. Di dalam ruangan, bau besi terasa lebih kuat. Di sudut ruangan, sesosok tubuh duduk meringkuk. Punggungnya menghadap pintu. Rambutnya panjang, kusut, dan basah oleh sesuatu yang gelap. Maya menutup mulutnya menahan isak. Itu gak mungkin, bisiknya. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan lehernya dipenuhi bekas luka memar. Bibirnya tersenyum tipis, senyum yang penuh kepedihan. Kalian datang, ucapnya pelan. Dimas mundur terhuyung. Kamu kan, aku mati di sini, potong sosok itu. Sendirian kalian dengar aku minta tolong, tapi kalian ketawa. Dari belakang, pintu lorong tertutup keras. Maya menjerit ketika lantai di bawah mereka berubah licin. Darah mengalir dari celah dinding, membasahi kaki mereka. Kita nggak bermaksud begitu, teriak Arman yang baru tiba. Itu cuma bercanda. Sosok itu berdiri. Tubuhnya terlihat tidak utuh, seakan ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bercanda gak bikin orang mati, katanya lirih. Lampu tiba-tiba menyala terang. Ketika cahaya kembali padam, Dimas sudah tidak ada. Yang tersisa hanya noda darah segar dan satu pesan tertulis di dinding. Satu sudah dibayar. Kehilangan Dimas membuat aula terasa lebih sempit, seolah dinding-dindingnya bergerak perlahan mendekat. Maya terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, tatapannya kosong menatap noda darah yang masih hangat. Raka berdiri kaku, rahangnya mengeras menahan panik yang berusaha keluar. Dia beneran hilang? Suara Sinta pecah, hampir seperti bisikan. Tidak ada yang menjawab, karena jawaban itu terlalu jelas. Tulisan di dinding perlahan menghilang, digantikan coretan baru yang muncul satu persatu, seolah digoreskan oleh kuku. Siapa berikutnya? Arman mengumpat, memukul meja dengan keras. Ini salah kita semua. Harusnya dulu kita. Diam, potong Raka. Kalau panik, kita mati lebih cepat. Namun bahkan Raka sendiri tahu, ini bukan lagi soal logika. Gedung itu seperti hidup. Ia mengingat. Ia memilih. Lorong di sisi lain aula terbuka, memperlihatkan tangga menuju lantai atas. Dari sana terdengar suara kursi diseret, bunyi yang sangat familiar bagi mereka. Suara itu sering terdengar saat seseorang dihukum, dipaksa berdiri berjam-jam sambil menerima ejekan. Sinta mundur perlahan. Aku nggak mau naik. Langkah kaki terdengar. Bukan dari atas, melainkan dari belakang mereka. Maya menoleh dan menahan jeritan. Di dekat pintu utama, berdiri sosok yang sama seperti di ruang hukuman.
Wajahnya kini lebih jelas, penuh luka lama yang membiru. "Kalian belum selesai," katanya. Raka menelan ludah. "Apa maumu?" Sosok itu mengangkat tangan menunjuk satu persatu. "Aku mau kalian merasakan." Tiba-tiba lantai di bawah Sinta retak. Ia menjerit ketika tubuhnya terperosok ke dalam ruangan kelas lama. Raka dan Arman berlari mengejar, namun pintu menutup tepat di depan mereka. Dari balik pintu terdengar suara tawa. Bukan tawa sosok itu, melainkan tawa anak-anak. Tawa mereka sendiri bertahun-tahun lalu. "Berhenti, tolong berhenti." Suara Sinta terdengar terputus-putus. Lampu di dalam ruangan menyala sesaat. Raka melihat bayangan Sinta berdiri di tengah kelas, dikelilingi bayangan lain yang menunjuk dan menertawakan. Lalu cahaya padam. Jeritan itu berhenti mendadak. Pintu terbuka perlahan. Lantai kelas dipenuhi darah yang mengalir ke arah lorong. Di papan tulis tertulis pesan baru, lebih besar, lebih tebal. 2 sudah dibayar. Maya jatuh berlutut, air matanya mengalir tanpa suara. Arman menatap lurus ke depan, wajahnya kosong. Raka sadar tidak ada jalan keluar. Aula kini sunyi, terlalu sunyi. Hanya tersisa 3 orang. Maya masih berlutut, tangannya gemetar menahan isak yang tak lagi bersuara. Arman berdiri beberapa langkah darinya, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Raka menatap sekeliling, menyadari satu hal yang tak bisa lagi disangkal. Gedung itu tidak akan berhenti sebelum selesai. Tulisan di papan tulis perlahan menghilang. Debu kapur jatuh ke lantai, membentuk pola menyerupai lingkaran. Di tengah aula, udara berubah dingin dan sosok itu muncul kembali. Kali ini berdiri tegak, wajahnya lebih utuh, namun matanya tetap kosong. "Kalian bertiga yang paling keras tertawa," ucapnya tenang. Maya mendongak. "Aku minta maaf, aku takut waktu itu. Aku harusnya nolong kamu." Sosok itu menatap Maya lebih lama dari yang lain. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya kelelahan yang dalam. "Maaf datang terlambat," katanya lirih. Arman tiba-tiba berteriak, "Cukup, kita udah bayar kan? 2 orang mati." Sosok itu menggeleng pelan. "Kalian berlima membiarkan aku mati." Lantai bergetar. Dinding-dinding memunculkan kembali bayangan masa lalu. Tawa, dorongan, pintu ruang hukuman yang dikunci dari luar. Maya menutup telinga, menangis histeris. Raka melangkah maju. Nafasnya berat, matanya merah. "Aku yang ngunci pintunya," katanya. "Aku yang bilang ke mereka buat ninggalin kamu." Sosok itu berhenti tepat di depannya. "Kamu pemimpinnya," katanya. "Yang lain ikut karena kamu." Lampu menyala terang. Untuk sesaat, gedung terlihat seperti dulu. Aula penuh siswa, tidak ada darah, tidak ada teriakan. Lalu semuanya runtuh. Raka menjerit ketika lantai di bawahnya terbuka. Tangannya berusaha meraih sesuatu, namun tidak ada yang menolong. Maya menutup mata saat suara tulang patah terdengar dari bawah. Ketika semuanya kembali tenang, papan tulis menampilkan tulisan terakhir. 3 sudah dibayar. Sosok itu menoleh ke Maya dan Arman. Tubuhnya mulai memudar. "Kalian hidup," katanya. "Bukan karena kalian bersih, tapi karena kalian membawa rasa bersalah." Pintu utama terbuka dengan sendirinya. Cahaya pagi menyelinap masuk. Gedung itu kembali kosong. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan 2 orang selamat di depan bangunan tua itu. Mereka selamat, namun tidak pernah benar-benar pulang. Setiap malam, tawa dari masa lalu masih menghantui tidur mereka. Gedung tua itu kembali ditutup garis polisi, lalu dilupakan seperti sebelumnya. Tidak ada renovasi, tidak ada rencana pembongkaran. Warga sekitar hanya sepakat pada satu hal. Tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Maya hidup, tapi hidupnya tidak pernah utuh. Ia sering terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. Telinganya berdenging oleh suara tawa yang hanya ia dengar sendiri. Di cermin kamar mandi, terkadang ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Kepala miring, mata kosong menatap tanpa kedip. "Pergi," bisik Maya setiap kali itu terjadi. Namun bayangan itu tidak pernah pergi. Arman memilih pindah kota. Ia mencoba mengubur semuanya dengan pekerjaan dan alkohol. Tapi setiap kali ia tertawa terlalu keras, dadanya langsung sesak. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke aula itu, berdiri sendirian di tengah lingkaran kapur, menunggu namanya dipanggil. Tidak pernah ada. Nama itu sudah selesai ditagih. Beberapa bulan kemudian, seorang penjaga malam baru ditugaskan mengawasi area gedung. Pada malam ketiga,
Ia melapor mendengar suara kursi diseret dari dalam. Saat diperiksa, aula kosong, namun papan tulis dipenuhi coretan kapur putih. Reuni tidak pernah berakhir. Keesokan harinya, penjaga itu mengundurkan diri tanpa penjelasan. Di suatu malam yang sunyi, hujan kembali turun tipis. Di dalam gedung, sesosok bayangan duduk di ruang hukuman. Wajahnya tenang, tidak marah, tidak menangis. Hanya menatap lurus ke pintu yang tertutup. Ia tidak lagi menunggu permintaan maaf. Ia hanya memastikan bahwa siapapun yang mengingat akan selalu ditemani. Karena darah bisa mengering, teriakan bisa berhenti. Namun rasa bersalah adalah reuni yang abadi.